Kali ini Mimin akan membahas soal tugas 1 untuk bab kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi yang sudah Mimin share di Google Classroom. Oke, langsung aja kita mulai. Nomor 1. Sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 buah gaya besar Fa sama dengan Fc sama dengan 10 Newton dan Fb sama dengan 20 Newton seperti pada gambar. Berarti kita tulis dulu diketahuinya. Di sini 10 Newton, Fc-nya ini 10 Newton juga, dan Fb-nya itu 20 Newton. Jika jarak AB sama dengan BC, oke, berarti ini 20 cm, di sini juga 20 cm ya. Maka besar momen gaya terhadap titik C adalah, nah, Mimin coba mau ngasih tahu dulu sebelum masuk ke pembahasan. Di soal ini dituliskan kalau misalkan sebuah batang itu diabaikan masanya. Artinya adalah batangnya itu tidak memberikan gaya torsi juga. Jadi kalau misalkan ada masanya, di sini ada batang, maka masa batang itu selalu di pusat tengah-tengahnya di sini. Makanya nanti kalau misalkan ada masanya atau dikatakan sebagai batang homogen bermassa, maka torsinya itu ada di sini, F-nya ini di sini, yaitu nilainya adalah berat dari batangnya itu. Tapi karena di soal ini diabaikan, maka kita langsung aja cari momen gayanya. Yang ditanya adalah terhadap titik C. Oke, terhadap titik C berarti porosnya kita ambil di sini ya. Nah, caranya adalah berarti bisa kita tuliskan kalau sigma tau C sama dengan tau A ditambah tau B ditambah tau C kan. Tapi karena poros itu di C, otomatis torsi C-nya juga bernilai 0 karena kan jarak terhadap porosnya itu 0. Maka di sini 0. Maka rumusnya itu berarti FA-LA ditambah FB-LB sama dengan ditambah 0. Tapi kalau misalnya mau kita jabarin, ini kan rumusnya itu kan berarti FC dikali LC ya. FC-nya itu bernilai 10 Newton dikali sin atau cos. Ingat, Mimin udah sebutin di materi part 1 ya. Kalau misalkan momen gaya itu harus tegak lurus seperti ini. Kalau ini batang, maka ini gayanya itu harus seperti ini. Harus tegak lurus. Maka yang tegak lurus itu yang ke sini atau ke sini. Otomatis yang ini ya nih. Berarti kita pakai yang F. Di sini kita anggap ini FY. Maka kita gunakan pakai sin. Makanya di sini nanti ada sin 30 baru dikali 0. Kenapa sin 30? Ingat lagi, cek lagi aja di materi sebelumnya. Di pembahasan materi sebelumnya itu di part 1, kalau sudutnya itu enggak diapit, maka kita pakai sin. Maka di sini nanti kalau ditanya ini pakai cos. Tapi karena sudutnya di sini dan yang enggak diapit itu di sini, maka kita pakainya sin. Oke, kalau di sini pakai cos. Oke, langsung aja lanjut. FA-nya itu bernilai 10 dikali LA. LA nya berarti panjang dari titik A ke titik C, berarti 40 cm kan. 40 cm itu sama aja 0,4. Nah, arahnya positif atau negatif? Mimin udah sebutin, kalian bebas menentukan apakah positifnya itu berlawanan atau searah jarum jam. Tapi kalau di kasus ini Mimin akan bahas kalau misalkan bernilai positif itu ketika searah jarum jam ya. Jadi kalau kita lihat titiknya di C, ini di FA, ini kan pasti muter kayak gini. Gini kan muter. Berarti dia searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti positif, berarti tetap positif. Ditambah FB-nya itu 20 dikali jarak B ke C itu 20 cm, berarti 0,2 ya. Arahnya negatif atau positif? Kita lihat B-nya itu. Dia arahnya kan muter gini. Ya kan? Set. Berarti dia berlawanan arah jarum jam. Tadi kita anggap kalau searah itu positif, maka kalau berlawanan itu negatif, maka kita anggap sini negatif. Maka didapatkan 4 dikurang 4 kan. Maka hasilnya 0 Newton meter. Oke, nanti jawabannya A, seperti itu. Bisa ya, oke? Kita masuk ke soal nomor 2. Dua bola A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg dihubungkan dengan kawat sepanjang 3 meter. Oke, pada gambar ya.
kawat masanya diabaikan. Oke, diabaikan. Momen inersia terhadap sumbu yang berjarak 1 meter dari bola A. Tadi panjang kawat itu kan 3 meter ya. Berarti kalau dari sini ke sini 1 meter, otomatis dari sini ke sini 2 meter. Nah, bola A itu 2 kg, bola B 3 kg. Yang ditanya adalah momen inersia dari titik sini. Oke, berarti momen inersia, ingat ini tuh masuk ke momen inersia partikel. Yang rumusnya itu biasa yang sigma I sama dengan sigma mr kuadrat. Berarti MARA kuadrat ditambah MB RB kuadrat. Nah, kalau di momen inersia ini dia nggak ada negatif positif, semuanya positif ya. MA ini kita masukkan 2 dikali 1 kuadrat tambah 3 dikali 2 kuadrat. Maka didapatkan 2 ditambah 4 12. 4 ya benar. Maka hasilnya itu 14 kg meter kuadrat. Maka jawabannya itu yang B. Simple kan soal-soal seperti ini? Oke. Sekian pembahasan tugas 1 di GCR. Sampai bertemu di tugas 2 selanjutnya.